Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Diperindak Kota Palu, Pak Samsul, rekan-rekan media, wartawan dari Kominfo Kota Palu. Hari ini Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Untuk pelaku perjalanan, hari ini dilaporkan 53 kasus pelaku perjalanan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan total hingga hari ini sejumlah 4.223 pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala atau kontak erat, hari ini dilaporkan satu kasus. Ini adalah kasus kontak erat dari kasus terkonfirmasi positif dari kasus Sulsel yang dirawat di Rumah Sakit Anutapura. Jadi informasi bahwa kontak erat dari kasus tersebut, tim surveillance Kota Palu telah melakukan tracking dan sementara didata semua kontak erat dari kasus Sulsel yang dirawat di Rumah Sakit Anutapura Kota Palu. Untuk kasus orang dalam pemantauan, tidak ada hari ini dan tidak dilaporkan kasus baru, dan telah selesai dilakukan pemantauan total 425. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, ini tidak laporan kasus baru. Untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Palu, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Informasi bahwa kasus sekali lagi yang dirawat di Rumah Sakit Anutapura adalah kasus Sulawesi Selatan. Untuk konfirmasi positif yang kemarin isolasi mandiri telah dilakukan swab dan hasilnya negatif. Jadi untuk Kota Palu yang masih dirawat kasus terkonfirmasi sejumlah 2 kasus dirawat di Rumah Sakit Madani. Informasi dari pos lapangan pemeriksaan kesehatan di pintu-pintu masuk Kota Palu. Dari pos pemeriksaan Pantoloan Perbatasan Wani dilaporkan 20 kasus pelaku perjalanan. Dari pos pemeriksaan Tawaili 70 kasus pelaku perjalanan. Dari pos pemeriksaan Watu Sampu 245 pelaku perjalanan. Dari pos pemeriksaan pelabuhan atau penyeberangan feri Taipa 31 kasus pelaku perjalanan, dan dari pos pemeriksaan Bandara Mutiara Rizal Jufri 403 pelaku perjalanan. Informasi dari Pondok Perawatan Asrama Haji bahwa kasus yang masih dirawat hari ini sejumlah 3 kasus. Untuk informasi tambahan, data perkembangan COVID dari provinsi tetangga, dari Sulawesi Selatan hari ini ketambahan 54 kasus. Dari Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara hari ini ketambahan 36 kasus terkonfirmasi positif. Dari Provinsi Gorontalo hari ini ketambahan 3 kasus. Dari Sulawesi Barat 7 kasus ketambahan, dan Sulawesi Tenggara ketambahan 32 kasus. Untuk
informasi untuk nasional, hari ini ketambahan 1.693 kasus terkonfirmasi. Total nasional kasus terkonfirmasi 128.776 kasus terkonfirmasi. Demikian data pemantauan COVID-19 Kota Palu per hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Selanjutnya ada informasi dari Bapak Samsul. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Ahmad selaku Ketua Surveilan, teman-teman media dari Media Center maupun dari Dinas Kominfo. Kembali kami sampaikan ketersediaan barang di Kota Palu. Untuk beras di distributor BUMN khususnya tersedia saat ini masih cukup sekitar 2.312 ton. Untuk gula pasir tersedia sekitar 50 ton untuk di salah satu distributor non bulog. Kemudian untuk minyak goreng tersedia sekitar 36,8 ton, daging sapi beku sekitar 8 ton. Sementara untuk beras di pasar tradisional untuk pedagang besar di Pasar Masomba tersedia sekitar 8 ton. Untuk Manonda dari beberapa pasar yang terpantau, beberapa pedagang terpantau sekitar 10 ton. Adapun harga untuk beras masih sekitar 9,5 sampai dengan 12,5. Kemudian untuk gula 12,5 sampai dengan 17. Jadi 17 itu di tingkat pengecer di atas harga head 12,5. Kemudian terkait dengan untuk gas LPG, ketersediaan gas LPG yang saat ini lagi di media sosial cukup rame tentang kelangkaan baik 3 kilo, 5 kilo maupun 12 kilo. Kami sudah mengkonfirmasikan dengan pihak Pertamina bahwasanya informasi yang kami dapatkan untuk hari ini dari Pertamina untuk penyaluran LPG 3 kilo distribusinya lancar karena memang untuk setiap harinya itu distribusi 3 kilo sebanyak 12.320 tabung. Untuk hari ini tidak ada LO yang dipending sehingga artinya alokasi Kota Palu tersalur semuanya ke masyarakat sebanyak setiap harinya 12.320. Kemudian terkait dengan yang 5 kilo dan 12 kilo, informasi yang kami dapatkan dari salah satu agen, memang kelihatannya 5 kilo dan 12 kilo terkesan langka karena memang pengisian daripada gas yaitu di SPBE, karena di Sulawesi Tengah atau di Kota Palu ini terjadi antrian cukup banyak karena memang hanya satu SPBE yang ada di Kota Palu, tapi distribusinya informasi tetap kita lakukan, distribusi dilakukan oleh para agen. Nah, terkait gas 3 kilo, kami sudah pantau ke lapangan, ada beberapa petugas kami untuk mantau, cuman kami belum melakukan tindakan karena memang kita untuk pantauan ke lapangan, khususnya di beberapa kios, di daerah Manonda, Masomba, itu cukup banyak. Ya, makanya kami sudah mendapatkan data dari beberapa kios yang seharusnya 3 kilo tidak boleh dijual di kios-kios karena memang pelepasannya adalah melalui pangkalan-pangkalan yang sudah ditentukan dan sudah memiliki izin dari Pertamina dan dari Isman Migas, dari agen-agen pangkalan, dan itu sesuai peruntukannya, sesuai dengan
yang ada tulisan di tabung bahwasanya 3 kilo adalah untuk masyarakat miskin. Karena memang harga 16.000 itu adalah harga gas bersubsidi. Oleh karenanya kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan. Kemungkinan beberapa hari ini kita akan turun lagi ke lapangan untuk kita pantau kios-kios, untuk kita tanyakan pangkalan mana yang menjual ke kios-kios yang ada di beberapa jalur Manonda, Masomba, dan beberapa tempat lainnya. Nah, ini akan kita pantau pangkalan-pangkalan mana yang menjual secara tidak, karena memang di pangkalan sebenarnya sudah ada nama-nama yang berhak mendapatkan, dan apabila terdapat memang pelanggaran-pelanggaran, maka tidak menutup kemungkinan kami pun akan menindaklanjuti sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku, baik terhadap pangkalan maupun terhadap agen apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kami sudah pantau, dan insya Allah mulai tadi sebenarnya kita sudah pantau tempat-tempatnya. Besok mulai kita masifkan, kita melakukan kerjasama dengan aparat keamanan maupun hal-hal yang berwenang di dalamnya terkait dengan keamanan dan ketertiban. Dan kami berharap kaitannya dengan gas 3 kilo, kami mohon dengan sangat pada pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki hak sesuai dengan apa yang ada tertulis di dalam tabung. Kami berharap janganlah menggunakan tabung-tabung yang memang bukan haknya. Jadi yang memang peruntukannya untuk masyarakat miskin, maka adalah untuk masyarakat miskin. Sementara yang di luar masyarakat miskin kita harapkan menggunakan yang 5 kilo dan 12 kilo, karena memang yang bersubsidi adalah yang 3 kilo, karena harga head yang untuk 5 kilo setengah itu 70, yang 12 kilo 150. Itu yang di pangkalan-pangkalan harga headnya. Kemudian tambahan terkait dengan para pedagang, kami sudah mendapatkan informasi juga, setiap hari selalu kami evaluasi terkait dengan protokol COVID yang dilakukan di pasar-pasar tradisional. Kami berharap kepada para pedagang agar tetap mematuhi, dan berharap agar pedagang mematuhi protokol-protokol COVID di dalam melaksanakan transaksi penjualan barang di dalam pasar. Khususnya adalah menggunakan masker. Oleh karenanya kami berharap petugas pasar untuk selalu memberikan peringatan pada pedagang maupun konsumen yang melakukan transaksi perdagangan atau jual beli di pasar, agar diingatkan dua-duanya harus menggunakan masker dan sebaiknya juga menjaga jarak. Kami berharap sehingga tidak terjadi penyebaran melalui pasar-pasar tradisional. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rilis data pemantauan COVID-19 Kota Palu serta informasi yang berkaitan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Palu ini. Untuk seluruh masyarakat Kota Palu selalu tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan guna mencegah, melawan penyebaran virus COVID di Kota Palu ini. Bersama pasti kita bisa cegah dan lawan COVID-19.